Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok teori belajar kami yang beranggotakan Anis Kurnia Ramadhani, Grafika Putri Utami, Inayah, Meita Kristiana, dan Rana Anjani. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Grafika Putri Utami. Yang pertama adalah penerapan teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme di kelas. Yang pertama adalah penerapan teori behavioristik di kelas. Pada penerapan teori ini, pada pembelajaran yang berlangsung dengan cara memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep atau definisi suatu materi. Contohnya pada materi fungsi. Pada materi fungsi dapat diberikan contoh mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Selanjutnya adalah penerapan teori sosial kognitif di kelas. Untuk penerapan teori sosial kognitif di kelas, kita dapat memberikan contoh sikap mendengarkan dan menghargai pendapat dari orang lain. Contohnya adalah mendengarkan serta memberikan umpan balik kepada peserta didik atas apa atau atas pendapat apa yang disampaikan oleh peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk selanjutnya adalah penerapan teori konstruktivisme. Di dalam kelas, kita dapat menerapkan teori konstruktivisme ini dengan melaksanakan apersepsi sebagai penjembatan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru dengan cara siswa diminta untuk mengingat kembali prasyarat dari materi yang akan diajarkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami, Mbak Inayah. Kepada Mbak Inayah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran yang menerapkan prinsip konstruktivisme. Di sini kami mengambil dua model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran inquiry dan yang kedua model pembelajaran jigsaw. Untuk model pembelajaran inquiry, itu merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara penuh dengan mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelidiki permasalahan yang diberikan. Kemudian, peserta didik menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Pembelajaran inquiry ini merupakan mengupayakan agar peserta didik mampu membangun pengetahuan baru secara mandiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran inquiry. Yang pertama ada merumuskan masalah. Di sini peserta didik diminta untuk merumuskan masalah dari kondisi yang diberikan, sehingga peserta didik dapat sadar dan mampu mengidentifikasi masalah yang diberikan. Yang kedua ada mengembangkan dan merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, peserta didik diminta untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, merancang dan melakukan kegiatan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Di sini, peserta didik diminta untuk mengeksplor atau melakukan eksperimen sebagai pengumpulan data yang dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang diberikan. Dan yang terakhir ada menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peserta didik itu berdasarkan analisis data yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, model pembelajaran jigsaw akan dijelaskan oleh Meita. Kepada Meita, saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Inayah sudah memberi kesempatan. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran belajar jigsaw, di mana model pembelajaran jigsaw tersebut mengacu kepada keaktifan peserta didik dan saling menolong sehingga pembelajaran tercapai untuk prestasi peserta didik. Untuk tahapan model pembelajaran jigsaw yang pertama yaitu kelompok membagi peserta didik menjadi 4 sampai 6 peserta didik. Kemudian yang kedua, setiap anggota dalam kelompok diberi bagian materi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari dalam kelompok.
Kemudian anggota kelompok tersebut bertemu dalam kelompok baru atau disebut juga kelompok ahli untuk mendiskusikan materi mereka. Kemudian yang keempat, setelah selesai diskusi sebagai kelompok ahli, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman atau satu kelompok mereka terkait dengan materi yang mereka kuasai. Dan anggota lainnya dalam kelompok asal mendengarkannya dan menyimak. Kemudian yang terakhir, dalam tahap pembelajaran Jigsaw, itu guru memberikan evaluasi terkait dengan pemahaman peserta didik setelah melakukan diskusi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rana. Kepada Mbak Rana saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang rancangan memotivasi peserta didik. Nah, rancangan memotivasi peserta didik ini yang pertama yaitu oleh Tania yang berumur 7 tahun. Tania umur 7 tahun ini berkemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses, di mana pembelajaran untuk Tania dapat dilakukan dengan memberikan stimulus berupa keberhasilan yang terus-menerus, sehingga Tania merasa mendapatkan penguatan. Dan Tania akan merasa dapat sukses, sehingga pembelajaran dilakukan dengan pemberian scaffolding, di mana awalnya Tania diberikan beberapa bantuan yang kemudian selanjutnya guru secara perlahan mengurangi pemberian bantuan tersebut hingga akhirnya Tania dapat mengerjakan secara mandiri. Nah, ketika Tania sudah bisa mengerjakannya secara mandiri dan tepat, maka diberikan kata-kata semangat agar Tania dapat termotivasi hingga ia bisa sukses dengan caranya sendiri. Nah, yang kedua adalah Samuel, berumur 10 tahun. Nah, Samuel yang berumur 10 tahun ini bekerja keras untuk menjaga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana yang akan digunakan untuk mengatasi rasa takut akan kegagalan yang kuat pada Samuel adalah yang pertama, mencoba memotivasi Samuel dengan memberikan nasihat secara halus bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir, namun merupakan awal untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Karena dengan belajar dari pengalaman, evaluasi diri, dan terus berusaha. Kemudian rencana yang kedua yang akan diberikan kepada Samuel adalah memberikan pemahaman kepada Samuel tentang pentingnya memiliki pemikiran yang positif akan berbagai hal, serta menyarankan untuk melakukan berbagai kegiatan positif untuk mengalahkan rasa takut dan pikiran negatif oleh Samuel. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sandra yang berusia 13 tahun. Sandra di kelas memiliki kondisi yang tenang. Selain itu, dia juga meremehkan keterampilan orang lain. Nah, untuk treatment yang akan diberikan kepada Sandra adalah, pertama, guru harus mencari terlebih dahulu apa permasalahan yang dialami Sandra, sehingga dia dapat berperilaku seperti itu. Selanjutnya, guru memberikan pemahaman kepada Sandra bahwa Sandra perlu memiliki beberapa perasaan seperti rasa empati, kontrol diri, toleransi, berpikir positif terhadap orang lain. Selanjutnya, guru juga perlu memberikan contoh-contoh dari aksi-aksi tersebut. Selain itu, guru juga memberikan pemahaman kepada Sandra bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakter, memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, di dalam pembelajaran, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan cara diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, diharapkan Sandra dapat meningkatkan sikap toleransinya, menghargai orang lain, dan interaksi sosial. Selanjutnya adalah Robert yang berusia 16 tahun. Robert di kelas menunjukkan sedikit minat dalam belajar di sekolah, dan dia tinggal bersama bibinya. Sehingga sebagai guru, kita tidak dapat berhubungan dengan orang tuanya. Treatment yang akan diberikan kepada Robert adalah guru perlu mencari tahu apa yang menyebabkan Robert berperilaku atau menunjukkan perilaku tersebut. Setelah mengetahuinya, guru memberikan dukungan moral kepada Robert atas apa yang telah dialami. Selanjutnya, Robert diberi motivasi bahwa dirinya tidak sendiri. Masih ada teman-teman di sekolah, masih ada teman-teman di lingkungan rumah, masih ada keluarga, dan juga ada guru yang akan siap membantu Robert. Selanjutnya, diperlukan juga kerjasama antara guru BK dengan
wali muridnya, atau dalam hari ini bibinya, kemudian bersama-sama melakukan monitoring atas perkembangan dari Bibi Robert. Nah, nanti di sana selanjutnya hasil dari perkembangan tersebut disampaikan juga kepada bibinya selaku wali murid dari Robert. Demikian hasil diskusi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan lain.